Ya, darurat nih buat fansnya Chiesa. Siapa di sini yang Juventini fansnya Chiesa? Ini adalah panggilan darurat buat kalian. Kenapa darurat? Karena ada satu informasi yang mengatakan bahwa Mota ingin mencoret Chiesa dari starting 11 di musim depan. Dan ini mengejutkan ke semua orang, terutama buat fans Chiesa. Tapi nggak mengejutkan kalau yang nggak terlalu penting-penting amat ya Chiesa ya. Dan buat gue juga termasuk mengejutkan. Karena Chiesa termasuk pemain yang dinamis, yang meledak juga. Dan bahkan kemarin dua pertandingan terakhir golin, tiba-tiba ada informasi dari seorang jurnalis mengatakan Chiesa bukan bagian planning starting 11-nya Juventus musim depan. Nah, ini yang pengen kita bahas. Yang kedua adalah mengenai Zigze yang katanya akan diusahakan banget nih sama Giuntoli sama Mota. Nah, ada dua materi itu yang kita bahas dan gua nggak ngebahas sendiri. Kita mau ngebahas dengan siapa? Yang pakai baju hitam dulu dengan siapa? Halo, teman-teman suara Juventini, gua Ricky Juventini dari Taman Mini. Oke, Ricky ya. Thank you Ricky udah join lagi ya Oke. bersama Suara Juventini. Oke, yang pakai Azuri nih ya. Siapa? Dengan siapa di sana? Genta Juventini dari Bintaro. Yoi, Genta ya. Genta nanti juga akan sering menemani kita di Suara Serie A. Oke, tadi seperti yang gue sampaikan di awal bahwa ada informasi atau berita dan yang memberitakan kenapa ini harus gue angkat karena memberitakan juga bukan kaleng-kaleng nih. Nama jurnalisnya adalah Di Marzio. Di Marzio ini sering memberitakan valid-valid juga. Bahkan Di Marzio juga berani memberitakan hal-hal yang jurnalis lain nggak beritakan, dia beritakan. Salah satunya adalah tentang Chiesa. Jadi ini ada Hmm. satu satu kekhawatiran mungkin buat fans Chiesa. Waduh, kalau nggak ada Chiesa, bagaimana nanti Juventus skuadnya? Apakah memang layakkah Juventus dicoret, Chiesa dicoret dari skuad Mota nanti? Atau seharusnya ini tetap ada Chiesa gitu karena melihat formasinya Mota kan 4-3-3 juga sebenarnya. Atau Ya, memang ini betul. hanya sekedar gosip. Tapi kalau memang dicoret berarti lebih galak Mota dong dibanding Allegri. Kalau Allegri kan cuma mindahin posisi doang gitu dari penyerang sayap jadi Ya. second striker. Nah ini Mota galak bener sampai dicoret. Nah gimana? Apakah langsung Mota out aja nih buat fans Chiesa nih? Gimana Ricky dulu mengenai informasi? Oke, gua jujur aja kaget juga ya sama berita ini karena gua salah satu fansnya Chiesa nih Bang ya. Hmm, iya Gue benar. bisa Hmm. dibilang salah satu fansnya Chiesa karena menurut gue Chiesa itu bintang potensial ya. Hmm. Umurnya belum terlalu umurnya lagi di umur prime ya 25 26 kan. Jadi menurut gue ini adalah umur emas bagi seorang sepak bola. Terus Chiesa juga salah seorang pemain yang menjadi rohnya Juventus sebenarnya selama 2 musim ini gitu ya. Walaupun musim lalu memang kan Chiesa dihuni cedera ya, mungkin Hmm. di musim sebelumnya lah, 3 musim terakhir ini lah maksud gue gitu. Jadi di musim ini pun Chiesa kan memang tampil setelah lepas dari cedera ya. Dia memainkan cukup banyak pertandingan Bang, 33 match. Hmm. Ya kan di musim panjang musim ini dia mencetak 3 gol gitu dan Chiesa memberi banyak perubahan setiap kali dia bermain menurut gua gitu ya sebagai pandangan gua seorang Juventini gitu. Jadi sebenarnya berita ini memang beberapa hari terakhir ini santer dibaca gitu ya. Gue juga sering baca di beberapa media sosial. Ada dua hal yang menurut Di Marzio kenapa Chiesa bisa ada kemungkinan untuk dicoret gitu ya. Yang pertama adalah katanya tidak sesuai dengan skema. Nah ini nih yang masih agak rancu gitu. Sedangkan kan Mota kan di konferensi pers dia selalu bilang bahwa dia ingin selalu memaksimalkan pergerakan bola, ya kan dia memegang bola dengan banyak gitu kan. Terus dia juga kerap memainkan winger sebagai andalan tumpuan serangan gitu kan. Nah ini kan CSI ini kan bermain di posisi winger gitu kan. Jadi sebenarnya agak masih agak rancu di sini pernyataannya gitu. Yang kedua apa namanya rekam medis cedera gitu. Sedangkan kita tahu sendiri sama-sama tahu di musim ini Chiesa sebenarnya nggak terlalu banyak juga cederanya. Iya. Iya kan? Dia cuma Ya buktinya beberapa kali tidak 33 match tampil. kan? Ya, 33 match dia juga tidak tidak terlalu banyak tidak tampil menurut gua gitu. Jadi sepertinya agak-agak masih agak rancu ya beritanya ya Bang ya karena belum ada berita yang benar-benar fix banget nih gitu kan ya kan. Jadi menurut gua ini masih agak-agak rancu dan kayaknya sebagai pandangan pribadi gua sepertinya Juve akan menyesal juga ya kalau misalnya memang sampai melepas Chiesa gitu dan salah satu alasan berikutnya katanya Chiesa akan
dipergunakan sebagai bahan untuk membeli pemain baru gitu, karena yang kita tahu saat ini Chiesa adalah salah satu pemain Juventus yang memiliki nilai pasar yang masih cukup tinggi nih saat ini kan, masih sekitar 40 sampai 50 juta euro gitu. Jadi ada beberapa pemain yang memang saat ini masuk ke incarannya Mota. Nah, Chiesa akan digunakan sebagai tumbalnya lah gitu ya, dijual untuk beli pemain-pemain incarannya Mota gitu. Tapi ini semua masih abu-abu menurut gue, jadi gue belum bisa memastikan, dan menurut gue Chiesa masih menjadi salah satu bintang andalan Juventus lah di musim depan, Bang. Itu sih, Bang. Kalau gue Oke. melihatnya seperti itu. Jadi untuk fans Chiesa berharap ini abu-abu ya. Tapi buat yang nggak Ya, mikirin Chiesa mungkin udah terang. Oke, gimana? Iya. Pertanyaan yang sama mengenai informasi Chiesa bakal dicoret. Apa langsung Mota out aja buat Genta atau nggak peduli-peduli amat apa gimana, tak? Eh, kalau menurut gue sama yang Ricky bilang bahwa sangat apa ya, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan juga sih, walaupun ngomong di Marzio pernyataan itu, karena tadi formasi udah fit dengan Chiesa. Terus Chiesa itu kan pemain modern ya, Iya kan kalau pergerakannya di modern Bologna kan ada menurut gue. Orsolini. Iya, ada Orsolini, cuman maksudnya ya itu Ya dia, berarti makanya kan itu tinggal sebenarnya bisa jadiin kartu Orsol as. Chiesa-nya Orsolininya di Juventus ya Chiesa kan gitu aja kan. Betul, betul. Itu gue ke arah sana maksudnya. Jadi tidak perlu susah-susah lagi Mota tuh mencari apa ya, persamaan lah dari taktik dia di Bolonya gitu. Dan kalau misalnya ini ternyata benar, kalau menurut gue juga bukan idenya Mota menurut gue, tapi Idenya Giuntolinya siapa? gitu. Karena Gintoli. Wah, Gintoli rusuh banget iya, dong. Mencat Allegri, mencat karena Chiesa. dia pengen Apa? Mota punya list belanja gitu, tapi memang Giuntoli juga tahu Juve duitnya nggak banyak gitu, jadi mau nggak mau dia lepas Duitin Chiesa ya. Chiesa gitu. Tapi sebenarnya ada satu pemain yang menurut gua harus pergi duluan kalau emang Chiesa harus dijual, tapi nanti aja kita sebutnya. Oke. Ya, jadi masih abu-abu juga ya berasa Siap. walaupun di Marzio yang ngomong ya jadi tidak ada titik terang. Tapi harapan Ya, lu sebenarnya pengennya tetap Chiesa atau bukan nih? Kalaupun Chiesa kan juga digadang-gadang juga banyak tawaran ya. Salah satunya juga Liverpool gitu. Liverpool ini kan bisa menjadi magnet pemain bola ya. Kalau Liga Inggris kan Liverpool oke lah. Lu siapa sih pemain bola yang nggak mau ditawar sama Liverpool kan? Liverpool kan lumayan prestisius lah untuk sebuah klub di Liga Inggris. Menurut lu lebih pengennya ada tetap ya. Chiesa di musim depan atau sebenarnya nggak masalah juga sih nggak ada Chiesa kalau menurut Genta? Gua menilai Chiesa itu belum di Champions League tuh belum pernah memainkan musim yang apa ya, tanda Terbaik ya. kutip benar-benar buat dia lah gitu ya. Menurut gua malah yang benar-benar agak sedikit buat dia malah zaman Pirlo gitu. Musim pertama Chiesa di Champions League gitu. Tapi kan itu debut. Tapi setelah itu kan dia ada cedera, terus sembuh, terus ya musimnya Allegri di Champions yang era sekarang udah nggak bisa dibilang ada prestasi apapun lah gitu. Gue masih pengen ngeliat Chiesa ini di Liga Champions bersama Juve. Entah mungkin Juve bisa nahan setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Tapi memang gue ada lihat potensi ke depannya Chiesa bisa nggak pensiun di Juve. Gue ada lihat itu. Sebagai penyuka Chiesa, gue tidak munafik melihat kemungkinan, apalagi kalau misalnya Chiesa makin lama makin bagus gitu, nggak menutup kemungkinan Barcelona mungkin atau Iya. klub Liga Inggris gitu yang Iya. akan ambil dia di nanti Chiesa umur 29 gitu. Bisa aja sih. Bung Genta harus sadar juga Juventus sudah jadi perusahaan, Bung. Jadi nggak ada istilah lu bisa Betul. pensiun di Juventus tuh nggak ada. Udah lu keluarin udah nggak ada lah. Siapapun nggak bisa lah pensiun di Juventus. Nggak ada itu cerita kayak Betul. gitu lagi. Oke, Rick, gimana Rick? Pertanyaan yang sama, lu masih pengen Chiesa ada di Juventus di musim depan bersama Mota atau sebenarnya nggak ada masalah juga sih kalau ada yang ngincer tapi duitnya oke? Iya, oke. Ini mungkin terlalu muluk-muluk ya. Kalau menurut gua sebagai fans Juventus yang udah cukup lama juga ya, 2002 gua fans Juventus. Gua suka timnas Italia dari 2006 ya, Piala Dunia pertama gua langsung dapat juara. Menurut gua Chiesa itu adalah salah satu produk asli Italia yang saat ini salah satu pemain yang cukup emas lah gitu. Maksud gua ini berlian gitu loh, Bang. Berlian udah di tangan lu, kenapa harus lu buang, kenapa harus lu ganti gitu. Jadi kenapa nggak lu poles aja berlian itu supaya terus memukau gitu loh, maksud gua itu loh. Jadi Juventus menurut gua tidak punya alasan apapun untuk membuang Chiesa saat ini gitu sih. Karena pemain ini potensial sekali gitu Ya loh. alasannya duit lah Potensial. gimana sih lu?
Gue Nggak punya bisa sih alasan. kalau Ya alasannya duit lah. ya kalau memang itu menjadi alasan Chiesa harus dijual ya juallah setinggi-tingginya sih. Ya untuk apalagi bisa Hmm. mengganti alasannya. dengan untuk bisa mengganti dengan pemain yang lebih bagus. Tapi kalau gue dari hati gue sih gue pengennya Chiesa tetap stay di Juve. Bahkan gue punya mimpi bahwa suatu saat gue pengen lihat mungkin Chiesa yang pakai nomor 10 di Juve ya. Wih, Gitu sih Bang. Itu masih menjadi mimpi gue sih. Gue pengen lihat pemain ini berkembang semakin jauh lah, terutama di Juventus dan tim nasional gitu sih Bang. oke. Ya sama gue sama seperti lo juga. Gue lebih pengen Chiesa juga paling nggak dia bisa nyentuh 20 gol lah di maksudnya gini, potensinya Chiesa tuh nggak pernah sampai titik paling maksimal di Juventus, nggak pernah sampai yang wih hebat banget gitu loh. Maksudnya lihat, oh lagi jago nih. Jadinya gitu kita ngeliat Chiesa, wih lagi jago nih game ini nih. Nggak pernah sampai di titik, iya emang hebat bener deh Chiesa deh setiap apa abis game ini golin, besok masih golin lagi. Ya cuma jeda satu game Ya golin zaman lagi. Pirlo Gitu. paling Jadi mungkin ya. jadi gue masih berharap Chiesa bisa sampai 20 gol gitu. Abis itu cabut ya nggak masalah lah. Jadi yang disayangkan potensinya masih belum keluar. Nah, menyambung mengenai Chiesa, sebenarnya ada hubungannya tentang materi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah Juventus ada planning A, ya plan A-nya Mota dan Giuntoli kan udah mulai berpikir-pikir nih. Kemarin udah di Gregorio, terus Calafiori, sekarang udah mulai berpikir ada plan A-nya untuk lini depan mendatangkan Zigze atau dari Bologna. Planningnya salah satunya menjual Chiesa, menjual Sole. Ya siapa yang jadi duit untuk mendatangkan Zigze? Apakah sebegini pentingnya, sebegini ngaruhnya, sebegini berharganya Zigze sampai harus ngejualin sana sini buat Mota dan Giuntoli? Kalau menurut Genta gimana? Gue belum bisa jawab ini secara pasti ya, karena kalau dari segi permainan musim lalu dia kan Zigze ini kan pemain muda terbaik Serie A musim lalu. Jadi sangat pantas mungkin untuk diperjuangkan bermain di Juve, apalagi ada link pelatih gitu kan. Maksudnya dia udah percaya lah bahwa gue ke Juve nggak akan sia-sia gitu kan, dan karena ada pelatih gue. Cuman kalau dikorbankan pemain-pemain yang memang standar kutip Juventus ini suka lah gitu ya, Sule, Yang favorit Chiesa ya, gitu, yang favorit gitu. favorit. Kayaknya gue lebih milih nanti dulu sih gitu, karena tapi juga tergantung nih kan, gue yakin Juve nggak akan merampungkan apapun itu sebelum Euro gitu. Jadi di Euro kita juga bisa lihat nanti harganya jadi selangit atau Gak enggak. Zigze emang masuk Euro tak? Enggak dong. Dia di mana sih? Di Belgia Doi ya? Belanda Bang, masuk Doi Bang. Belanda Doi. Belanda Masuk. apa Belgia? Belanda. Di Belanda nggak ada, di Belgia Belanda deh nggak kayaknya ada, masuknya deh. Belgia Hah? dia. Nggak masuk lah. Di Belgia kan? Tahu gua. Belanda ini, Di, warga negara di Belanda, keturunan Enggak, tapi Nigeria. Belanda dicuri, ibarat tanda kutip kan, orang-orang pada bilang Belanda kasihan nih karena Oh dia iya? milih Belgia. Oke, terusin lagi Benar tak? nggak gue? Terusin lagi. Kayak gitu lah. Hmm. Gue nggak tahu deh. Ya punya dia, kalau kalau di Euro bagus mungkin harganya jadi makin selangit. Jadi gue masih menyaksikan Juve tuh mengambil pemain yang harus jual itu baru dapat gitu. Karena selama ini kan kalau gue ngelihat ngambil Ronaldo, ngambil Higuain gitu, ya udah beli Vlahovic gitu kan, beli aja dulu udah gitu, tanpa harus ngorbanin mana dulu. Ini kalau harus jual dulu ini itu kayaknya ribet gitu kalau buat gue, nggak Juve banget Iya, gitu. iya. Oke. Jadi itulah, Ya, gue masih abu-abu lah gue untuk jawabannya. dibikin kayak Madrid lah ya, langsung aja deal gitu ya. Mm-mm. Ya Oke. beli Vlahovic sih menurut gue berani loh itu di Iya, betul. Januari dengan harga segitu tinggi gitu kan. Iya. Mm. Oke. Nah, gimana pertanyaan yang sama? Oh, sebegitu pentingnya, perlunya buat Mota untuk mendatangkan Zigze? Ya karena memang itu squad winning timnya ya, ya. Iya. Gue bisa menerima memang itu winning timnya. Tapi cara untuk mendatangkannya, apakah memang harus menjual Chiesa, Sole, atau ya pasti pemain-pemain yang ada harganya lah. Gimana menurut lo, Hmm, Rick? hmm, hmm. Kita ngelihat dari sisinya Zirkzee, gimana sih sebutannya? Hmm. Zirkzee. Zigze. Zirkzee-nya dulu ya. Oke. Zirkzee-nya dulu ya. Memang statusnya kan best young player ya. Sama ini mirip dengan musim berapa tuh yang Juve beli Dejan Kulusevski dari Hmm. Parma 40 juta euro ya kan. Statusnya kan saat itu juga best young player juga kan. Apa nggak takut kejadian seperti itu lagi gitu loh. Ya tapi Maksud kan gua ada faktor ini terlalu pelatihnya dia dulu.
Rick. Oke, I know. Maksud gua gini loh. Ini memang kalau melihat dari sisi Zirkzee-nya memang sebenarnya pemain potensial ya Bang ya. Di usia yang masih sangat muda 23 tahun dia sudah memenangkan cukup banyak ya, prestisius nih. Salah satunya Champions League dia pernah dapat juga. Terus dia Betul. juga pernah Jerman Champion, dia juara juga di Bayern Munchen kan kalau nggak salah ya. Hmm. Terus dia juga dapat UEFA Super Cup gitu. Jadi ini anak muda ini mungkin walaupun dia nggak bermain ya di tim itu ya, tapi sudah punya pengalaman yang cukup banyak gitu. Cuman benar kata Gita tadi balik lagi ya. Kalau menurut gua kalau untuk membangun sebuah winning team tidak perlu dengan nafas baru semuanya gitu. Maksud gua lu cukup memaksimalkan potensi yang sudah ada saat ini gitu ya. Mengganti mungkin hanya beberapa Ya. part yang memang harus diganti aja gitu. Tapi kalau misalnya harus mengorbankan seorang pemain bintang untuk seorang pemain muda gitu ya. Pemain muda yang memang dia belum tentu dia saat dia mendapatkan semua piala-piala itu dia bermain seutuhnya gitu. Menurut gue terlalu riskan ya Bang ya. Apalagi kalau sampai mengorbankan Chiesa gitu ya. Sule juga kan bermain impresif ya di Parma ya. Oh, Gitu. Parma, Kenapa Frosinone, harus Frosinone. Oh, Frosinone ya, sorry. Hmm. Kenapa harus membuang Sule yang sudah jelas-jelas impresif gitu ya? Kalau memang targetnya belum juara Champions Betul. League ya, lo kenapa harus beli pemain mahal gitu maksud gua? Iya gak sih? Ya Saat kalau ini kan Soleh yang dijual kan digadang-gadang kan karena ada harganya. Rick, lu mau jual McKennie dapat berapa? enggak sih, karena maksud gua kalau misalnya lu harus mengganti Zirkzee dengan Sule dan Chiesa yang dikorbankan gitu, menurut gua tidak sepadan sih, Bang. Gitu. Jadi Oke. lu tinggal memaksimalkan Chiesa dan Sule aja, itu udah cukup sih buat gua gitu untuk membangun Juventus yang baru gitu loh, dengan diisi anak-anak muda berbakat, potensial dan juga punya masa depan cerah sih gitu. Oke. Nah, Asal mereka berada di tangan pelatih yang tepat aja sih. oke. Gitu sih, Bang. Nah, jadi ini kalau kata Hmm. lo tidak sepadan, karena begini, ada Ya. informasinya mengenai center of project-nya Juventus katanya Vlahovic nih. Ya. Vlahovic ini, Kembali lagi kan. Vlahovic center of project-nya akhirnya ada idenya di mana duetnya Zirkzee yang sebagai second striker berduet sama Vlahovic. Mungkin yang diharapkan ya pasti Vlahovic lebih produktif lagi dari yang sekarang, lebih gacor lagi dari sekarang dengan kehadirannya Zirkzee. Nah, biar kalau gacor supaya Bung Genta nih yang suka hatersnya Vlahovic akan lebih bersih hatinya menerima Vlahovic yang lebih gacor ketika kedatangan Zirkzee. Nah, jadi ada ide seperti itu, berharap Vlahovicnya lebih gacor nanti dengan keadaan Zirkzee, makanya Juventus mengharapkan Zirkzee menjadi Vlahovic menjadi center of Juventusnya nanti. Menurut lu gimana dengan ide seperti itu sehingga Vlahovic gacor sehingga Genta bisa berubah nih, gimana tak? Gue lagi. Oke, kalau lihat agenda itu ya tadi gue bilang kan, sebenarnya gue kalau misalnya masalah like or dislike kayak gitu, ya gue lebih pengen daripada lu buang Chiesa mendingan Vlahovic yang dibuang gitu, cari karena gue Bener-bener. merasa karena tombak apa ya, karena gue ngerasa sebomber-bomber Zirkzee kemarin itu tuh dia bisa muter gitu, bisa ada di tengah, bisa ada ini. Gue nggak yakin kalau Vlahovic memainkan polanya Mota bisa sefleksibel itu permainannya. Jadi gue nggak ngerasa bahwa Mota itu perlu bomber yang ala Vlahovic sebenarnya itu. Jadi gue ngerasa Tapi kenapa duet jadi nanti dia tak? Chiesa. Zirkzee-nya second striker, Vlahovic yang jadi nomor 9, duet jadi sebenarnya. Nah, itu tidak bolongnya banget sebenarnya kemarin kan gitu. Gue merasa. Nah, jadi ya tapi kalau memang itu agendanya ya gue lebih ke percaya Motanya sih, gitu aja. Kalau memang dia pengen seperti itu, ya udah dukung aja gitu. Gitu. Dia yang mau kan berarti kan itu kan. Gitu. Tapi ya sabar-sabar aja kalau depan gawang nggak gol. Oke. Nah, gimana mengenai ide seperti itu yang jadi center of project-nya adalah Vlahovic dan Zirkzee Ya. jadi penunjang Vlahovic. Gimana, Rick? Ini sebenarnya lagu lama kaset kusut ini Bang. Kan dulu juga sudah pernah diomongin masalah ini. Dusan Vlahovic center of project. Terus nggak lama kemudian Dusan Vlahovic masuk radar jual ya kan. Ingat gak sih waktu itu kita pernah bahas juga kan. Jadi menurut gue ini center of project tuh bullshit lah, nggak ada lah kayak gitu-gituan Bang. Jadi kalaupun harus boleh memilih ya gue lebih memilih membuang Vlahovic daripada membuang Chiesa, jujur aja. Waduh, Karena berarti gue Chiesa berhadapan dengan hatersnya Vlahovic nih. Harusnya ngadiin Anda Nggak, nih. sebenarnya dibilang hater sih enggak ya sebenarnya. Cuman kalau menurut gua ya Chiesa itu lebih fleksibel dalam bermain, dia lebih membuat banyak peluang dibanding Vlahovic.
gitu ya. Dan kalau misalnya bicara soal kedekatan, kurang dekat apa sih Chiesa sama Vlahovic gitu loh maksud gua. Ya kan di luar lapangan pun mereka sering jalan bareng kan. Di Instagramnya kan sering diupdate kan. Sering pacaran bareng gitu kan. Sering sering double date lah ibaratnya Ya. kalau kata anak-anak muda kan. Jadi menurut gua kurang kedekatan apa gitu. Kalau mau cari chemistry ya pasti Vlahovic pasti juga maunya sama Chiesa gitu. Cuman di sini kan yang jadi permasalahannya kan kemarin kan sistemnya Allegri yang bikin semuanya jadi kacau gitu ya. Balik lagi makanya. Kita sebut-sebut Balik lagi orangnya udah nggak ada. makanya. Ya, makanya balik lagi gue bilang Zirkzee datang pun belum tentu Vlahovic akan menjadi lebih tajam daripada musim ini gitu. Jadi belum ada kepastian untuk itu semua gitu Bang. Jadi menurut gue daripada tidak pasti dan akhirnya mengorbankan pemain potensial dan apalagi kalau sampai nambah uang lagi gitu ya, membuang-buang uang, jatuhnya mubazir. Itu kan nggak boleh mubazir kan kalau kata orang Islam kan. Jadi Iya. jadi lebih baik mengoptimalkan pemain yang sudah ada gitu dengan strategi dan juga formasi yang baru gitu sih Bang. Oke, kalau tadi lu bilang ya, lu tetap ya Hmm. mendingan Vlahovic yang dijual gitu ya. Mm-mm. Nggak Betul masalah, lah. itu kan opini masing-masing. Kalau gue buat pribadi, Zigze datang, Vlahovic tetap ada, Chiesa tetap ada, itu lebih berkualitas Iya, timnya. Sole kenapa harus dijual? Karena Sole menurut gua memang sudah membuktikan di Frosinone. Cuman kan memang Juventus harus memilih, itu yang jadi masalah kan. iya, iya, Karena Sole ada harganya, ya gue lebih baik korbanin Sole dibanding korbanin Chiesa. Karena Chiesa udah kebukti jam terbangnya. Sole kan belum kebukti sebenarnya main di iya, Frosinone aja timnya aja degradasi gitu. Jadi gue berpikir mendingan CS tetap ada, Zigzag tetap ada, Vlahovic tetap ada. iya, Menurut gue itu lebih lebih gawat ya Juventus iya, dengan seperti itu betul. dibanding lu harus ngorbanin CSA terus datang Zigzag ya ngapain. Jadi kayak ada yang keluar bagus, yang datang bagus Iya, mau ngapain? Mendingan kumpulin aja pemain-pemain bagus kan itu lebih lebih berguna, lebih iya, lebih punya impact yang bakal nantinya bagus gitu. Ya mudah-mudahan dengan Zigze datang tidak mencoret Chiesa karena mungkin sudah banyak nanti yang fans Chiesa-nya yang mau tak out ya kali. Kalau Allegri naruh di second strikernya aja udah pada teriak ya. Apalagi ini dicoret langsung berani-beraninya dia. Pendati datang baru langsung coret Chiesa gitu. CS1 menunggu Allegri out loh kemarin untuk perpanjang Iya, kontrak ya malah dia kena kan. out pelatih baru Makanya goblok. menurut gua sesuatu yang aneh banget sih. Aneh banget menurut gua gitu. Ya. Ya mudah-mudahan nanti ya kan nanti Mota juga belum ketemu Ciesa juga kan. Mungkin nanti Iya, kalau iya. udah di Euro penampilannya bagus, latihannya juga oke, gua rasa itu kan bisa berubah juga. Masih panjang lah perjalanan. Di Euro juga Iya. mudah-mudahan Ciesa juga inti kan di Euro kan enggak dia. Inti di Euro inti dia. Pasti inti. Ya Nah, udah Pasti mungkin itu inti. bisa memberikan pencerahan juga kan buat Mota dan Juntoli. Lu mau jual nih pemain kayak gini kan? Iya, betul. Gitu. Oke, itu aja teman-teman karena kita sekarang videonya nggak panjang-panjang. Yang penting teman-teman bisa nikmati secara santai tayangan kita dan thank you sekali lagi Genta dan Ricky ya. Oke, Ya, udah aman. ngomongin tentang Cesa. Dan teman-teman jangan lupa juga share, like, and subscribe dan jangan lupa juga gabung di fitur membership supaya teman-teman bisa ketemu sama kita Betul. dan ngobrol bareng di kita dan kita aktif banget di chat WA-nya ngedengerin Ricky ceramah dan Genta ceramah di chat WA. Waduh, banyak banget ceramah tentang Juventus setiap harinya. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa share, like, and subscribe dan kita sampai jumpa di edisi berikutnya. Oke, Vino alla fine. Forza Forza Juve. Juventus. Mantap.